Oke guys, sekarang hari ini kita akan membahas tentang gimana caranya supaya kita sukses di bisnis properti. Ya, jadi itu materi hari ini. Gimana caranya lu bisa sukses di bisnis properti. Nah, banyak banyak orang tuh yang diketahui adalah bisnis properti itu mungkin pertama-tama kos-kosan, habis beli rumah atau beli tanah dibangun kos-kosan, habis itu disewain seperti itu. Terus ada orang beli rumah dikontrakin atau beli apartemen dikontrakin selesai gitu ya. Terus habis itu ada orang yang suka beli dibangun jadi dua lantai atau orang bangun dari satu rumah jadi dua rumah di split sertifikatnya terus dijual lagi. Jadi ada banyak beberapa konsep-konsep bisnis dasar. Itu kalau menurut gua tuh bisnis dasar ya. Kalau kita mau naik level lebih tinggi lagi, itu lu harus mengosongkan isi kepala lu dan sebelum lu nonton ini sampai habis, lu harus mau mengosongkan cangkir yang ada di pikiran lu supaya apa? Lu bisa diisi dengan baik gitu ya. Dan banyak yang bertanya, bener nggak sih bang bisnis yang lu lakuin ini gitu ya? Apa hanya halu doang gitu? Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu, gua tuh udah memulai bisnis ini kurang lebih 7 tahun yang lalu ya. Dan kalau dibilang resiko tetap ada yang namanya juga bisnis itu resiko pasti ada. Resiko terbesar yang pernah gue alami adalah paling lama juga jualan rumahnya lama gitu ya. Ya paling 2 tahun paling lama jualan properti ya. Ya itu udah paling lama banget. Nah paling cepat itu bisa 1 minggu 2 minggu, jadi gue beli dijual langsung laku, beli jual langsung. Berarti kalau misalnya gue rata-ratain kurang lebih sekitar 6 bulan lah ya. Ada yang lama ada yang cepat. Jadi kalau gue rata-ratain dari apa ya total persentasenya itu kurang lebih 6 bulanan, 3 sampai 6 bulanan. Ya 3 sampai 8 bulan lah masih is oke. Okay. Nah biasanya itu gue kalau kalau bisnis itu kebanyakan beli rumah second ya. Yang paling cuannya gede adalah bisnis rumah second. Kenapa cuannya gede? Ya, ini gue akan bahas nih nanti setelah ini. Nah, selain bisnis jual apa namanya rumah second, gue juga bisnis developer. Bisnis developer itu gue akan membuat ke depannya plan 1000 unit ya di Jawa Timur. Tempatnya di Gersik, dekat tol KLBM. Jadi kurang lebih 5 menit deket tol. Nah, itu gue lagi pembebasan tanah sama bayar-bayar lah ya pelunasan. Nah itu lagi gua cicil-cicil lagi pas masa pandemi gini ya nggak apa-apa lah nyicil-nyicil anggap aja beli tanah ya. Kurang lebih 10 hektar guys. Selain itu juga gua punya bisnis sedekah yaitu gua punya baju Milliarder Boy di mana hasil dari penjualan baju tersebut gua sedekahin ya bisnis amal lah ya gue juga punya bisnis amal. Terus selanjutnya gue nambah lagi bisnis ke ranah teknologi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat bisnis teknologi ini yang ada di atas ini guys. Nah, ini geriamo.com. Nah, bisnis teknologi yang sekarang lagi booming itu memang startup khususnya digitalisasi secara penjualan dan transaksi tidak perlu memerlukan ketemu langsung, cukup transfer lewat ATM seperti itu. Jadi meminimalis pertemuan karena pandemi kayak gini kan. Nah, selanjutnya adalah teman-teman ya kita balik lagi ke arah properti lagi tadi ya yang tadi gua udah bahas. Bang, gimana sih caranya lu bilang kalau modalnya 500 juta itu bisa jadi 2M. Kalau misalnya modal lu 100 juta bisa jadi 400 juta. Nah, beruntunglah kalau misalnya lu punya modal besar itu bisa ngelipetnya besar. Contoh misalnya lu punya duit 1 miliar ya lu bisa dapat aset senilai 4 miliar gitu ya apa namanya dalam waktu 1 tahun itu bisa menghasilkan 4 miliar. Siapa yang bisa kasih bisnis model seperti itu? Resikonya cuman waktu ya bukan kehilangan uang. Pilihannya ada dua, lu mau cuan besar atau cuan kecil gitu aja. Resikonya cuma cuan kecil aja, paling ya agak susah dijual terus ya paling 2 tahun baru kejual. Jadi resiko terburuk adalah waktu ya bukan kehilangan duit. Misalnya gue invest ternyata gue dari 1M jadi 500 juta bukan kayak gitu ya. Kalau di bisnis properti yang gue jalanin
itu benar-benar real. Resikonya adalah paling waktu ya. Kita kehilangan waktu paling setahun 2 tahun baru laku. Nah, apa sih bisnis yang gue tekunin gitu ya, bisnis utama yang gue tekunin dari 2015 sampai membuat gue tuh sampai di titik ini. Nah, sampai punya beberapa bisnis. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana, terima kasih yang udah stay cool dan follow Instagram gue, TikTok gue, dan subscribe YouTube gue, karena itu berarti banget biar gue tuh tambah semangat buat konten-konten edukasi. Nah, kenapa sih gue buat konten-konten edukasi, teman-teman? Satu hal yang teman-teman harus ketahui adalah saat ini nih banyak anak-anak muda atau calon-calon investor pemula yang selalu salah investasi, khususnya di dunia investasi yang beresiko. Ya, banyak orang dikasih mindset kalau misalnya lu kalau mau profit besar, resikonya besar gitu ya. Kalau mau dapat kalau nggak mau resiko besar ya profitnya kecil seperti itu. Sebenarnya ada cara untuk menekan resiko supaya menjadikan resiko itu kecil dengan keuntungan yang besar. Nah itu gimana? Dan gue selalu menekankan gue bisa kok. Kalau misalnya menekan dari resiko besar ke resiko kecil untuk mendapatkan keuntungan besar. Karena banyak di TikTok channelnya gue gitu ya, di TikTok itu banyak orang yang bilang, bang, yang namanya profit besar itu pasti resikonya besar. Nah, berarti mainnya kurang jauh, guys. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton video ini, kalau berpikir profit besar itu resiko besar, berarti mainnya ayo sini gua ajakin main agak jauh. Gitu. Oke? Nih, gua ajakin main agak jauh. Gua akan jelaskan gimana caranya membuat resiko besar menjadi kecil dengan mendapatkan profit yang besar. Tapi gue akan membahas, gue nggak mau singgung bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Gue akan fokus membahas tentang properti ya. Nah, mungkin banyak teman di luar sana hanya mengetahui bisnis properti itu jual beli gitu ya, atau bisnis properti itu dibangun ya, beli tanah, dibangun, pembangunan dan segala macam, dikostin, dikontrakin. Di luar sana itu ada bisnis khusus cashback kan ya, bisa dapat cashback. Jadi teman-teman nggak perlu punya modal, nggak perlu pakai DP, malah dapat rumah plus dapat uang lebih, cashback yang disebut cashback. Sebenarnya bisnis ini sudah lama, dari 10 tahun 20 tahun di dunia perbankan. Nah, teman-teman banyak pemula-pemula tuh nggak tahu karena hanya model-model bisnis ini yang diketahui oleh pengusaha lama, pengusaha properti yang lama. Sebenarnya masih ada nih sampai detik ini. Nah, maksudnya gimana sih beli properti cashback? Nah, jadi lu nggak perlu pakai DP, dapat rumah plus lu dapat uang lebih untuk permodalan bisnis lu. Nah, ini cocok banget untuk para pengusaha yang lagi pengen butuh modal di saat pandemi kayak gini. Yang penting laporan keuangan bagus, BI checking bagus, nanti gua ajarin lu. Tapi ini ada di level yang lebih tinggi lagi dibandingin yang gua jalanin sekarang. Jadi level itu masih ada 3 level ya. Yang pertama adalah properti murni, seperti yang lu ketahui tentang agent properti dan lain-lain, beli, jual, atau disewakan gitu ya, mendapatkan passive income. Di atas level itu, kita masuk ke level 2, itu gimana caranya lu bisa beli properti dengan harga murah. Berarti lu harus memiliki skill negosiasi yang handal, guys. Itu yang gua milikin, gua bagian negosiasi yang handal. Itulah gua kenapa disebut manajer investasi, raja investasi ya. Nah, karena gue bisa menegosiasi dari harga rumah 1M menjadi 500 juta, harga 3M bisa jadi 1M, harga 5M bisa jadi 2M, harga 10M bisa jadi 5M, harga 100M bisa jadi 25M sampai 50 miliar. Itu harus memiliki negosiasi yang sangat unggul. Makanya gue dipercaya sama teman-teman gue atau beberapa investor gue untuk di bagian paling depan untuk negosiasi gitu ya, karena penampilan gue kece juga, dan tahap negosiasi itu nggak semudah yang kita pikirkan gitu ya. Ya udah tinggal nego, nggak semudah itu, guys. Di tahap negosiasi itu lu harus memiliki perform yang sangat menjanjikan dan dipercaya gitu ya. Dipercaya lu punya duit apa enggak, itu yang pertama. Karena kita membeli semua properti itu harus cash,
nggak bisa kredit. Kalau kredit itu naik level lagi, nanti gue akan jelaskan di level 2 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman apa ya, mau beli yang murah itu harus cash keras. Nah, itulah kenapa gue negosiasi dari awal. Jadi pertama-tama gue lakuin adalah cari orang yang lagi butuh uang gitu ya. Cari orang yang lagi butuh duit. Nah, cari orang yang lagi butuh duit itu tempatnya di mana? Teman-teman harus ketahui ya. Pusatnya di mana? Atau kalau misalnya relasi sedikit mah, kalau buat ya kerjaan biasa ya, buat cuma invest biasa ya lu cari di broker, cari di agent, orang-orang lagi butuh duit gitu ya. Tapi kalau lu memang buat bisnis properti, lu harus carinya di mana? Harus carinya di perbankan. Jadi orang-orang bank itu sebenarnya ini permainan lama ya. Jadi orang bank itu di dalam lingkaran itu sebenarnya main-main sendiri, muter-muterin sendiri gitu ya. Jadi dia nego sendiri gitu ya. Jadi misalnya contoh kayak gini guys. Perlu dikasih tahu ya teman-teman ya, kayaknya oke deh gue kasih tahu beberapa rahasia dapurnya kita nih. Jadi kayak gini guys, ini khusus teman-teman yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Kenapa? Kalau orang awam biasanya agak sulit mengerti dan malah bingung gitu ya, dan malah bingung. Jadi kalau teman-teman memiliki intelijen yang agak di atas rata-rata, itu pasti mengerti apa yang gue pikirkan. Oke ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang masih intelijennya masih di bawah rata-rata, gue sarankan untuk videonya diulang berkali-kali ya, supaya mengerti. Jangan sampai salah mengerti dan salah fokus gitu ya. Yang pertama-tama adalah gue selalu kalau misalnya buat bisnis itu cari di perbankan. Nah, perbankan sendiri gue punya marketing khusus untuk negosiasi, di mana gue mencari database, bukan mencari database, mencari listing orang yang outstandingnya di bawah 50%. Jadi gue udah dipilih-pilihin sama marketing gue di perbankan, itu memberikan listing yang outstandingnya di bawah 5%. Nah, untuk mendapatkan listing tersebut tidak sembarangan orang guys ya. Biasanya kalau lu sekarang ke perbankan atau sekarang udah internet ya, semuanya jual kayak di BTN, ada apa namanya, websitenya segala macam, itu data-data lelang, itu pasti lu dikasih hanya 50% dari apa, di atas 50% outstandingnya. Jadi masih baru udah macet, masih baru udah macet. Gua cari yang udah lama, yang mungkin udah separuh jalan baru macet gitu ya. Jadi aset-aset mungkin yang 10 tahun yang lalu gitu ya, dibeli baru saat ini. Nah, jadi kreditnya itu yang sudah batuk-batuk, bukan yang dilelang ya, beda ya. Nah, kalau yang udah dilelang itu beda lagi permainannya, sudah masuk ke balai lelang. Nah, kalau gua ini yang sebelum dilelang guys. Ya, jadi buat teman-teman yang sebelum dilelang, jadi misalnya 1 bulan lagi mau dilelang, atau 3 minggu lagi mau dilelang, 2 bulan lagi mau dilelang, atau 1 minggu mau dilelang. Nah, ada beberapa nasabah yang udah gue edukasi tentang perbankan. Nah, banyak orang itu ketika kenapa kok bisa ya, habis itu gue nego guys. Jadi orang-orang yang outstandingnya di bawah 50%, berarti contoh ya, misalnya aset tersebut itu 1 miliar gitu ya. Aset tersebut 1 miliar, berarti hutangnya harus di bawah 500 juta. Anggap aja 300 juta. Nah, 300 jutanya itu biasanya gue nego, Bu, daripada Ibu dilelang, mendingan Ibu saya kasih duit 300 juta untuk kita cicil bareng ambil sertifikat ke bank. Terus abis itu nanti saya kasih 200 jutanya lagi untuk ibu ngontrak atau beli rumah baru yang agak lebih kecil gitu ya, agak lebih pojok. Supaya ibu tuh tidak terlilit dengan hutang. Yang pertama adalah lu terlilit dengan hutang properti di perbankan. Yang pertama juga nama BI checking lu juga jelek. Ya, kalau udah masuk call 3, makanya gue incer-incer yang callnya call 2 gitu ya. Masih bagus ya, 1 bulan sampai 3 bulan. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, call 1 itu bagus, call 2 itu udah batuk-batuk ya, 1 sampai 3 bulan. Yang call 3 itu udah macet sampai call 4, call 5. Itu udah lebih dari tahunan ya. Nah, kalau udah call 5 itu agak sulit untuk dapat pinjaman lagi ke depannya. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan ketika kredit KPR di bank. Pilihannya ada dua, ibu mau mempertahankan egonya ibu untuk terus mempertahankan asetnya, dan ujung-ujungnya juga hilang juga nanti. Ketika dia beli di lelang, ada yang beli di rumah lelang, ibu juga masuk ke apa namanya, ke pengadilan, butuh duit lagi.
terus juga nanti akan dieksekusi, bakalan ribet hidupnya ibu dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu, karena dijaminkan kan asetnya. Nah, yang kedua juga lebih baik saya menyarankan daripada nanti masuk call 3 BI checking jelek, mendingan ibu lepas sekarang walaupun rugi, tapi ibu nanti bisa minjem lagi ke bank. Jadi dua poin tadi aja, simple. Ya, dua poin tadi aja simple. Nah, kalau misalnya biasanya sih kalau ketika kita edukasi, kasih gambaran, orangnya tuh mau lepas gitu ya dengan cara negosiasi. Dan itu juga nggak semudah yang teman-teman pikirkan. Makanya dibutuhkan negosiasi yang unggul untuk mendapatkan poin-poin yang penting. Nah, seperti pada umumnya gue udah membuka kelas khusus calon-calon investor supaya teman-teman bisa negosiasi dengan handal. Itu gue akan ajarin per minggu 2 kali gitu ya. Dan semuanya gratis, hanya biaya registrasi aja sih. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah ketika gue udah nego dan deal, yang paling penting adalah legalitasnya. Nah, legalitasnya gue biasanya checking BPN dulu, sertifikat, terus juga notaris, dan lain-lain. Dan ada beberapa trik yang gue nggak bisa kasih tahu untuk transaksi ini ya, kecuali lu member VIP gue. Nah, abis itu singkat cerita transaksi, ambil sertifikat, abis ambil sertifikat, gue kasih susu, jadi sertifikat udah di tangan gue, dan biasanya gue balik nama gitu ya. Biaya balik nama biasanya 10% dari nilai transaksi, seperti itu ya. Biaya pajak lah ya, segala macam, karena kalau bayar pajak itu tergantung, ada yang besar ada yang kecil. Nah, itu yang harus juga dihitung nih ketika lu mau beli properti, jangan sampai limitnya kebanyakan. Nah, singkat cerita, kalau misalnya kita udah membeli 50% ya, udah membeli nilai rumah 50% dari harga 1M, belinya 500 juta. Berarti kan kita sudah untung duluan, guys. Ya. Kita sudah untung duluan, kita sudah dapat profit duluan. Loh, kok profit padahal kita belum dapat duit? Sudah, karena kita sudah beli rumah separuh harga. Ya. Rumah separuh harga. Ada beberapa pilihan, kalau sebenarnya bisa disewakan atau bisa dijual. Nah, ada lagi bisa lagi masuk ke bank. Ya, tapi gue akan tidak membahas disewakan. Kalau menurut gue tuh disewain atau dibuat kos-kosan itu rugi, guys. Rugi di maintain. Lu kalau misalnya punya kos-kosan harus bayar karyawan untuk jaga, terus pembantu untuk ngepel, lu harus bayar lagi tuh, ya. Itu juga kalau kos-kosan lu orang-orangnya nggak jorok atau pembantunya nggak jorok. Kalau misalnya ada barang-barang hilang, lu harus diain. Nanti 5 tahun lagi lu harus renov lagi. Kalau menurut gue sih itu uang ya buat bayar pajak lah, lumayan gitu ya. Itu bukan bisnis menurut gua. Kalau masih di dunia bisnis underground yang seperti gua lakuin, itu kalau bisnis kos-kosan atau sewa menyewa itu bukan profitnya kecil, guys. Uang receh kalau gua sebut. Ya, uang receh gitu ya. Tapi is okay kalau misalnya lu masih pengetahuannya masih dasar, nggak apa-apa. Untuk yang calon-calon investor yang masih dasar untuk properti, silakan di kos-kosin atau di apa namanya, dikontrakan. Tapi kalau lo mau belajar levelnya naik satu level lagi, satu tingkat lagi, lo harus mempelajari dan tonton lagi video ini sampai habis. Nah, selanjutnya poin pertama gue nggak pakai kos-kosan. Yang poin kedua adalah kita bisa jual atau dimasukin lagi ke bank. Nah, gue akan membahas yang jual lagi nih. Jual dulu. Nah, ya jual, Mbak, tolong ambilin air. Wah, sambil minum. Oke. Air gue habis, jadi gue minta tolong ambilin. Oke, gue lanjut. Sudah 18 menit. Aduh ya, waktu kita terbatas banget. Jadi setelah setelah teman-teman beli dan kita mau jual, biasanya poinnya selanjutnya adalah gue punya marketing khusus. Gue punya marketing khusus di bagian yang di atas, griamu.com. Itu gue masukin di aplikasi griamu.com atau di semua sosial media dan juga di OLX. Kebanyakan juga gue masukin ke OLX. Semuanya dikerjakan sama marketing dan manajemen. Ya, itu poinnya. Supaya cepat apa? Cepat laku. Selanjutnya gue juga titip di banyak agen-agen independen atau agen-agen profesional. Tujuannya untuk apa? Biar cepat laku, gitu ya. Ya kita santai aja, duduk santai gitu ya. Kita fokus sama kerjaan lagi atau cari data lagi aset. Ya. Biasanya range-nya itu bisa, kalau kita rata-ratain, ada yang cepat, ada yang lambat. Makanya tadi gue bahas, di bisnis ini itu nggak mungkin rugi. Kenapa? Karena kita sudah beli murah duluan. Contoh misalnya, kita beli handphone iPhone 10 gitu ya, harganya itu sekitar
10 juta. Kalau kita bisa membeli dengan harga 5 juta, itu udah kaya guys. Kita jual 9 juta aja udah laku, cepet gitu ya. Kalau jualan handphone gitu cepet laku gitu ya. Lu keliling masukin di ini, harga lu banting gitu ya, udah guys, harga lu banting dikit udah laku udah. Ya ada beberapa lama lah, tapi kan kita nggak rugi gitu ya, kita jual murah aja masih cepet laku. Nah, makanya gue bilang poinnya adalah ya rata-rata 6 bulan, ada yang 3 bulan 2 bulan gitu ya. Nah, resiko yang kedua, dan tadi resiko pertama adalah ya kita udah menang duluan, jadi untuk kerugian tidak tidak mendapatkan kerugian, itu ya sudah memilih maris, menekan resiko, itu yang pertama. Menekan resiko yang kedua adalah menurut gua, eh, kita mau untung kecil atau untung besar. Misalnya contoh, kalau untung kecil ya udah jual cepet aja senilai likuidasi. Nah, teman-teman udah tahu belum likuidasi itu artinya apa? Kita jual cepat senilai likuidasi itu maksudnya kita jual senilai pencairan ke bank. Misalnya contoh, kalau misalnya aset lu tuh harganya 1M dengan nilai pasar 1M, itu biasanya likuidasinya tuh sekitar 700 sampai 800 juta, pencairan 75%. Ya. Anggap aja jual aja 800, nanti dinego-nego deal 700. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya udah selesai. Nanti tinggal dia KPR itu dia nggak perlu DP. Tadi makanya gue bahas, kalau misalnya lu main perbankan, lu naik lagi guys, levelnya satu lagi, gue akan bahas di perbankan tadi. Tapi nanti di akhir ya. Nah, biasanya poin-poin ini yang bisa dapat cashback. Tapi gue tidak membahas dulu hal-hal cashbackan ini. Ya, kenapa? Nanti di belakang. Nah, jadi buat teman-teman yang cashbackan ini pakai yang kredit ke bank. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya teman-teman mau cuannya maksimal, ya jual senilai harga pasar saat ini. Ya paling paling 6 bulan kemudian pasti properti naik terus tuh. Ya udah, jual senilai harga pasar. Jadi gue bilang tadi, modal kita 500 juta, kita akan jual 1 miliar. Berarti kita cari keuntungan berapa persen? 100%. Ya, 100%. Nah, terus gimana Bang bayar pajaknya? Kalau pajak ini sebenarnya bisa di apa namanya dinego. Jadi pajak itu bayar pajak itu bisa dinego guys, tergantung kotanya. Supaya kita bayar pajaknya kecil. Biasanya sih 5 sampai 7%. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Caranya supaya kita tidak terlalu banyak bayar pajak, itu suruh penjualnya yang pertama bayar pajak. Dan juga ketika kita jual, suruh pembelinya yang bayar pajak. Jadi sebenarnya kita sudah bayar tapi bukan pakai uang kita, pakai uangnya orang lain. Gampang kan? Nah, selanjutnya adalah kita jual senilai 1 miliar. Berarti kita sudah berpotensi cuan 100%. Singkat cerita, anggap aja 6 bulan laku guys. Target kita 6 bulan laku. Dari uang 500 juta, laku 1 miliar. Ya, laku 1 miliar. Ini pernah gua lakuin ketika gua beli aset patungan sama teman-teman, aset daerah IKIP. IKIP itu sebelahnya UPN, di daerah Medokan ya, dekat Universitas UPN ya, daerah Medokan sana ya, Rungkut, Mer ya, daerah situ, Surabaya. Nah, gua itu pernah dapat aset itu senilai 3 miliar 2,9 waktu itu, 3 tahun yang lalu, 2,9. Ini paling gede, gue paling kenyang. Itu belinya cuman sekitar 1M lebih lah, 1 lah sama pajak dan segala macam. 1,1 sampai 1,2 ya. Itu beli murninya sekitar 1,2 guys. Karena gue tahu dia sisa hutang tinggal 700 juta gitu ya, 750 juta. Jadi 750 jutanya gue bilang masukin apa namanya, tarik sertifikatnya, gue kasih 500 juta untuk lu hidup kontrak. Dia akhirnya dia kan ada kos-kosan juga, dia beli kontrakan terus ngekos tinggal situ orang kos-kosannya, dipindahin guys. Jadi si simple itu sebenarnya. Dia gue bilang daripada ibu BI checking jelek, terus juga nanti BI checking jelek susah minjem lagi, lebih baik ibu lepas. Ini kan udah call 2, ibu lepas, ibu ganti rumah baru, pinjem KPR-nya, nanti saya bantuin KPR-nya. Oh ya udah Mas, makasih segala macam. Ya kan? Kalau masuk lelang ya tetap aja lu nggak dapat lebihan. Ya walaupun secara teori orang perbankan bilang lu akan dikasih lebihnya, misalnya terjual ada lebihnya susuknya 500 juta. Nggak mungkin dikasih. Karena nanti kena biaya bunga dan biaya penalti, itu semuanya dikalkulasiin. Dan ujung-ujungnya apa? Ya ujungnya lu nggak dapat apa-apa. Makanya gue saranin sama nasabah-nasabah gue, lebih baik lu mundur 1 langkah untuk
mendapatkan 2 langkah berikutnya. Oke. Nah, setelah itu waktu itu gue laku jual lagi, tapi KPR itu 2,5 miliar, guys. Jadi waktu itu kita untung dari modal ya 2 kali lipat ya, dari 1,2 ke 2,5 miliar. Jadi hampir 100%. Itu bisa hidup, lu sekali transaksi bisa hidup 1 tahun lebih, guys. Itu dari situ gue beliin aset lagi. Jadi gue disiplin dari dulu, memang gue disiplin untuk apa ya, disiplin di manajemen aset. Jadi uang yang gue udah modalin, misalnya gue punya modal khusus buat properti 500 juta. Sampai detik ini gue nggak pakai, guys. Gue hanya ambil kecil-kecil dari profitnya. Misalnya profitnya 200 juta, ya paling gue ambil 50, sisanya gue masukin lagi, gue gulung. Jadi disiplin. Orang-orang yang nggak bisa kayak di properti, mungkin uangnya kepake buat beli mobil, buat beli apa-apa. Tapi kalau murni lu bisnis properti dan digulung terus, gue jamin dalam waktu 5 tahun aset lu naik 10 kali lipat. Jadi kalau misalnya uang lu 1 M, itu udah pasti gue jamin 4 tahun itu bisa jadi 10 M. Kalau lu bener-bener disiplin. Ya, ini gue ngomong 1 tahun doang ya. Nah, abis itu tadi kita balik lagi ke harga 500 juta, gue jual 1 miliar gitu ya. Nah, anggap aja laku ya di 6 bulan. Ketika 6 bulan gue beli lagi aset dengan modal 1 miliar. Nah, ini kita disiplin nih, jangan dipakai dulu ya. 1 miliar supaya nanti kalau udah gelembung, udah banyak baru kita pakai ya hasilnya. Pokoknya kalau masih kecil jangan dipakai dulu. Jadi kalau 500 juta jadi 1 miliar. Nah, uang 1 miliar ini gue beliin aset senilai 2 sampai 3 miliar. Ya, 2 sampai 3 miliar. Gitu. Dari aset biasanya kalau 1 miliar kan bayar pajaknya juga gede. Biasanya gue ambil di atas 2 gitu ya. Nah, biasanya itu ya udah anggap aja 2 miliar. Gue dapat aset senilai 2 miliar, belinya 1 miliar. Negonya hampir sama kayak yang tadi, guys. Negosiasinya kayak sama yang kayak ibu tadi udah gue jelasin di awal. Ya, terus habis itu kita dapat aset 2 miliar. Permasalahannya ada dua, lu mau untung cepat atau mau untung lama, mau untung kecil atau mau untung banyak. Kalau untung kecil ya cepet, langsung lu jual senilai likuidasi 1,5 M ya. Kalau mau lama ya, kalau mau besar ya agak lama sedikit. Makanya gue hitung 6 bulanan itu bisa dijual senilai 2 miliar gitu ya. Nah, 2 miliar dalam waktu 1 tahun berarti anggap aja laku. Nah, berarti dalam waktu 2 tahun, aset lo yang modalnya 500 juta, itu jadi 2 miliar. Coba gue tanya, bisnis apa yang bisa kayak gitu? Dengan menekan resiko. Kalau misalnya lo bisnis saham atau bisnis apa namanya, Bitcoin, mungkin bisa melakukan hal itu ya, dalam waktu 1 tahun bisa drastis aset lo. Tapi permasalahannya fundamentalnya gimana gitu ya, bisa turun. Kalau main saham itu dari nilai 1.000 bisa jadi 50. Kalau properti nggak mungkin dari 2 M bisa jadi 50 juta, nggak mungkin, guys. Nggak mungkin. Makanya perbedaannya adalah kalau kita main apa namanya kayak saham, Bitcoin, itu kan sekarang yang lagi booming gitu ya. Mungkin bagus, memang dia bisa mendapatkan profit, gue setuju gitu ya. Kita bisa kaya juga dari Bitcoin dan saham. Tapi yang gue takutkan adalah dia fundamentalnya kurang kuat, karena dari nilai 1.000 poin itu bisa jadi ke 50 poin. Bisa sewaktu-waktu. Karena fundamentalnya juga masih belum kuat gitu ya. Ada yang kuat tapi belum terlalu kuat. Nah, kalau di properti sendiri nggak mungkin yang nilai propertinya itu 2 M jadi 50 juta, itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Nah, itu kenapa gue, kalau misalnya teman-teman mengikuti aturan dan cara yang gue kasih, nurut aja, sebenarnya teman-teman udah bisa melakukan apa yang gue lakuin. Jadi bukan masalah pinter di sini, lu bukan masalah S3, lu bukan masalah anaknya orang kaya, ini bukan masalah apa ya namanya ya, lu pinter IQ-nya 200, 300 kek gitu ya. Lu nggak perlu cukup pinter banget untuk di bisnis ini. Yang penting lu ikutin aturan gua gitu ya. Dan aturan gua biasanya ada di Telegram channel, itu di VIP member. Ya, itu lu cukup bayar registrasi, selanjutnya gua ajarin sampai sukses. Dan walaupun udah bang, lu berarti jualan seminar, tenang aja, uang yang lu udah depositin, kalau misalnya lu bisa kerja sama gue, itu gue balikin ketika udah kerja sama dan transaksi gitu ya. Misalnya kita patungan, ya udah ke transaksi, ya udah gue balikin duitnya, seperti itu. Kalau sudah transaksi, gue balikin duitnya. Jadi di sini benar-benar ilmu gue bagiin free for you ya. Nah,
Kita bahas lagi gimana caranya, tadi Abang bilang gimana caranya meningkatkan kekayaan dalam waktu 5 tahun itu 10 kali lipat gitu ya. Dari modalnya 500 juta bisa jadi mungkin 10 M gitu. Makanya tadi kan gue udah bahas tuh, kita 1 tahun nih, kita tadi bicarakan 1 tahun. Nah, 1 tahun ini, 1 tahun ini dari modal 500 kan ke 2 M. Uang teman-teman 2 M. Oke, kita akan berbicara di tahun berikutnya, berarti 2 tahun. Berarti kalau misalnya teman-teman asetnya 2 miliar, aset apa uangnya 20 miliar, 2 miliar, berarti kan bisa beli aset senilai 4 miliar. Gue akan cariin data yang 4 miliar dari marketing untuk gue transaksiin. 2M cari 4 miliar. Ya, transaksi di notaris, kita balik lagi mau untung kecil atau untung besar. Kalau untung kecil lu jual 3M. Kalau untung besar lu jual 4M. Gitu ya. Ya, kalau untuk cepat sebulan, 2 bulan lah, ini kondisi normal ya, bukan Covid ya, kondisi normal ya. Kalau Covid agak lama dikit. Nah, apa namanya? 3M atau 4M. Kalau gua milih sih jual santai aja 4M gitu ya. Ya udah jual santai 4M. Dari 4M itu dalam waktu 6 bulan. Jadi dari 4M laku gitu ya. Jadi 2M ke 4M laku lah 6 bulan. 1,5 tahun jadi 4M. Makanya kalau lu modalnya udah gede, itu lipatnya lebih gede, guys. Makanya kalau modal lu gede, enaknya tuh kalau modal lu gede, lipatnya lebih gede. Dari 4M itu gua saranin stop untuk langsung beli 4M. Biasanya gua kecil-kecil, jadi balik 1M tapi ada 4. Jadi kalau misalnya modalnya udah lebih dari 2M atau 4M ya, 4M itu berarti rumah 1M-nya itu gua jual 4M modalnya gue bagi 4. Jadi 1M beli 2M, 1M, 1M, 1M. Berarti kan tapi totalnya jadi 8M. Jadi totalnya 8M. Jadi beli 1M tapi ada 2M. Ada 4 biji gitu ya kalau udah 4M. Nah, di 6 bulan berikutnya dari 4M jadi 8M. Laku terjual 4 rumah. Jadi 4 rumah kan? Jadi 8M. Itu di tahun kedua. Polanya gitu. Jadi kalau udah 8M ya lu jual 1M ada 8. 1M. Pokoknya lipat kali 4 ya. Kalau udah 4 kali 4 terus juga 4 kali 4 16 itu lu jadiin kecil lagi. Gitu pokoknya gitu sama. Dari 8M di tahun ketiga lu harus gimana caranya uang 8M itu bisa jadi 16M. Ya, uang 8M itu bisa jadi 16M dengan cara yang sama. Itu di tahun ketiga. 16 bisa jadi berapa tuh? Tahun keempat, gitu kan? Pola-pola itu yang sebenarnya gue lakuin kalau teman-teman mau fokus di bisnis seperti ini. Nah, tapi gue sarankan bisnis ini harus didampingi oleh manajer investasi khusus. Makanya buat teman-teman yang pemula tapi mau belajar, silakan gue ajarin gimana caranya lu bisa menghasilkan dari modal 500 juta jadi 2 miliar di tahun pertama. Ya, sesimpel itu guys. Ya. Nah, buat teman-teman tadi kan gue bahas udah mengerti ya sampai detik ini ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti, harap diulang lagi karena kalau misalnya lu tahu kok konsep seperti ini, intelijennya harus di atas ya harus di atas rata-rata. Tapi kalau teman-teman, aduh mas gue nggak ngerti tapi gue percaya sama lu, baru nanti gue yang kerjain, lu pegang sertifikat aja seperti itu. Jadi semuanya sertifikat atas nama lu semua, balik nama segala macem. Nah untuk naik level step, tadi kan gue udah bilang naik level step yang tadi cashback kan, beli rumah tanpa DP malah dapat uang cashback. Sebenarnya gue mau jelasin hari ini tapi kayaknya isi kepala lu udah panas, lebih baik stop dulu. Nanti mungkin besok apa lusa gue akan buat konten selanjutnya. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanya di Telegram channel gue ya. Nah, buat teman-teman di griamu.com juga jangan lupa ya kepoin ya. Jadi buat teman-teman khusus agent-agent yang suka jualan properti bisa pasang iklan di sini nih, pasang iklan di sini nih. Ya, ini semuanya gratis ya. Kalau OLX bayar, di sini gratis for free semuanya. Sepuasnya, pasang iklan sepuasnya. Dan yang paling penting buat teman-teman ini ya, aku akan kasih slide-nya. Tampilannya tuh kayak gini, teman-teman.
Oke, jadi ini tampilannya. Ini masih tahap beta ya. Tapi teman-teman udah bisa berlangganan di sini. Ya, ini griamu.com. Ini teman-teman bisa pasang iklan di pasang iklan sini nih. Kalau pakai website bisa. Tapi kalau pakai akun handphone ini ada di sini di sebelah kanan, titik 3 gini ya. Nah, teman-teman produk yang paling bagus ini selain dia apa namanya memberikan properti-properti murah yang di sini dan aset-aset gue tuh biasanya kebanyakan jual di sini juga. Itu yang paling penting adalah kalkulator properti guys. Coba kita klik. Nah, kalkulator properti itu apa sih? Nah, ini cara menghitung properti yang lu punya ya. Kenapa tadi gue udah bilang ya. Nah, ini guys. Nah, tadi kenapa gue bilang kalau misalnya teman-teman di griamu.com itu hitung properti ini, gue cara cara tahunya itu rumah harga berapa dari mana, dari sini guys. Kan tadi udah gue bilang nilai pasarnya gimana caranya kita tahu kalau itu 1 M dan wajib kita beli 500 juta dari mana ya, dari sini ya, dari sini guys. Jadi nanti nama provinsinya mana, terus alamatnya mana, lantainya berapa, tipenya apa, kondisinya apa, luas tanah, luas bangunannya berapa, fotonya mana. Nah, langsung jadi ya. Adanya di mana produk ini? Adanya di sini guys. Nah, ini adanya di sini di Griamu. Nah, ini kalkulator properti. Itu kenapa gua selalu pakai ini standarnya atau appraisal independen. Kalau misalnya teman-teman appraisal independen itu bayarnya mahal, guys. Itu sekitar 1 juta sampai 3 juta tergantung kotanya ya, luar kota atau dalam kota. Itu minimal 1 juta 2 juta. Tapi kalau dari sini lu cukup berlangganan segini aja, guys. Nah, coba kita kepoin berlangganan ya. Nah, ini udah keluar. Kepoin berlangganan. Paket berlangganannya itu yang sebulan ini namanya pakai properti murah. Jadi kalau yang sebulan ini hanya bisa lu cek harga properti di situ tuh murah-murah atau enggak gitu ya. Di situ aja. Ini cara lu dapat highlight iklan 2 properti. Jadi buat teman-teman yang mau pasang iklan highlight itu yang selalu timbul di paling atas gitu ya. Itu sebulan itu. Selama sebulan teman-teman bisa uh, highlight terus paketannya. Nah, ini bisa jadi 2 properti nih. Lu berkesempatan dapat 2 properti highlight, sisanya lu gratis. Gratis itu lu ya setiap hari lu pasang iklan terus. Nah, selanjutnya adalah kalau teman-teman mau pakai kalkulator properti, makanya paket kalkulator properti yang tadi gue bilangin tuh. Nah, ini untuk 90 hari ya. Kalau ini untuk 30 hari, ini untuk 90 hari. Dan di sini gratis 1 bulan pertama, guys. Ya. Nah, di sini highlightnya iklannya 20 properti, lebih banyak 10 kali lipat dibandingkan yang pertama. Ya, sisanya sama aja tuh, ada sama ya, tinggal teman-teman lihat dulu nih sebelum beli. Nah, selanjutnya adalah pakai unlimited, jadi semuanya free dan paling penting adalah paket highlightnya nih, highlightnya bisa sampai 120 properti. Lu pasang iklan sepuasnya, terus highlightnya bisa 120 properti. Ya, gue saranin sebulan sekali lah pasang supaya dia paling atas, biar teman-teman tuh nggak capek gitu ya pasang iklan terus. Kan kalau misalnya teman-teman gini guys, jadi kalau misalnya di OLX, di OLX nih kalau kita pasang iklan itu nanti ada yang pasang iklan kita turun ke bawah, pasang iklan lagi turun bawah, turun 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 terus, makanya diperlukan highlight. Contohnya kayak gini guys, sebentar ya. Nah, kalau di properti ini di OLX ini kayak gini guys. Nah, ini highlight ini lu harus bayar nih guys, sebulannya berapa. Nah, ini ada 4 highlight. Jadi highlight ini untuk uh, ini lu tampil di paling atas gitu ya. Tapi kalau lu mau pakai biasa juga bisa. Ini harus bayar ya. Sekarang udah bayar 700.000 kalau lu mau pasang iklan. Kalau yang gratis cuma 2 doang. 2 kali doang. Nah, kalau aset lu banyak, lu agent properti, lu di sini harus bayar 700.000. Nah, ini lu. Nah, nanti kalau ada yang pasang iklan dia turun, lu nya turun, turun, turun semakin bawah. Mau nggak mau lu harus pasang iklan lagi, ya, harus pasang iklan lagi. Itu yang gue maksudin. Nah, buat teman-teman terus gimana habis itu? Nah, di sini ini untuk 1 tahun 449.000, jadi lebih safety lagi. Gratis 2 bulan pertama, jadi dapat bonus 2 bulan pertama ini untuk promo ya. Nah, selanjutnya teman-teman gue saranin beli yang 1 tahun kalau seorang agent biar gampang gitu ya. Beli sekarang. Cara cara belinya juga simple banget.
dan enak banget tinggal transfer guys ya. Coba, jadi teman-teman tinggal transfer doang. Ini nama produknya Wisnu Broto langganan fitur Griamu 360 hari nih, tanggalnya jelas ya. Masukkan kode, karena gua nggak pakai kode voucher. Nah, pembayarannya simple, bayar di sini nih guys, diskonnya nggak ada ya. Terus kode bayarnya plus sekian. Nah, tinggal bayar di sini. Nah, ini muncul kayak gini guys ya. Ini 449, langsung aja lanjut. Aduh. Nah, tadi teman-teman udah ikutin terus semuanya, ya kan? Udah ikutin semua, nanti tinggal transfernya mau kemana? GoPay, Alfamart, atau ATM biasa, gitu ya. Kalau misalnya ATM biasa, di sini keluar kode ATM-nya. Tuh, teman-teman mau bayar kemana? BCA, Mandiri, BNI, Permata. Nah, kalau gua kan BCA nih. Nah, ini guys, jadi memang teknologinya udah tinggi guys, Griamu guys. Nah, terus tinggal bayar kode voucher. Jadi di sini ada kode vouchernya, tinggal bayar guys. Kode vouchernya berapa? Lihat nomor rekening dan lain-lain. Pokoknya tinggal diikutin aja gitu kan. Ya kan, tinggal diikutin aja guys. Jadi sebenarnya itulah keunggulan yang paling unggul itu dia bisa menghitung properti. Jadi kalau teman-teman mau beli properti murah, itu pastikan dulu sebelum beli properti itu dilihat dulu harga pasarnya. Contoh misalnya gue mau beli properti nih guys, yang ini ya. Nih. Misalnya gue mau beli properti dijual jalan ya modalnya 2M. Nah pertanyaannya adalah ini benar-benar nilainya 2M nggak? Ya benar-benar nggak dia nilainya 2M? Kalau nggak, kalau teman-teman ragu coba dihitung dulu dong appraisalnya berapa dong. Hitung dulu appraisalnya. Jangan sampai ternyata appraisalnya 1,9. Nah, kalau 1,9 berarti gue harus nego 1M. Ya, karena gue maksimal beli 50% di harga pasar dari sini. Jadi misalnya contoh, dia keluarlah anggap aja 2M gitu ya. Berarti maksimal gue beli dari rumah ini adalah 1M. Jadi seperti itu, ya. Jadi seperti itu, guys. Nah, terakhir nih guys, terakhir ya untuk konten hari ini terakhir. Jadi teman-teman ini sekarang kan tahu lah pandemi kayak gini ya, kondisi pandemi, jualan susah, terus segala macam bisnis juga susah. Nah, gue sebenarnya kasih bocoran ya cerita. Kalau misalnya gue sekarang lagi banyak investasi di startup digital, gue pengen sharing aja sih di beberapa startup digital. Jadi kenapa gue sekarang bukan beralih sih, menambah bisnis ya. Jadi dulu tuh bisnis gue jualan baju, terus juga habis jualan baju gue bisnis properti, terus habis itu properti udah bagus, gue nambah beli tanah buat developer 1000 unit, terus habis itu gue ada bisnis lagi sekarang digital, nambah bisnis. Nah, di bisnis digital ini memang agak unik ya, nggak semua orang bisa tahu caranya. Kalau misalnya ditanya lebih keren nggak kalau misalnya kita nih, gue ngerasa lebih keren kalau gue punya bisnis digital. Kalau ditanya, bro bisnis lo apa gitu ya, gue selain properti, real estate, developer banyak bro. Gue jualan retail baju ya kan, terus gue juga jualan properti, gue juga developer, terus yang paling penting nih gue juga sebagai investor digital teknologi. Loh berarti lu apa bisnisnya teknologi dong? Iya dong, sekarang bisnis gue teknologi. Nah, di masa depan itu bisnis teknologi itu akan jadi hanya orang-orang yang dirinya itu apa ya, konglomerat itu bisa investasi digital, atau orang bangsawan gitu ya. Seorang bangsawan pasti bisnisnya digital bro. Ya jadi kalau misalnya lu memiliki bisnis digital, lu sudah setara dengan orang-orang bangsawan. Contoh misalnya gue pakai jam Rolex gitu ya, atau EPI gitu kan. Ketika kita kondangan ya, ketika kita keluar jalan makan sama cewek, dia pasti yang dia lihat apa dari cowok. Karena cowok tuh bukan pakai perhiasan ya, cowok itu biasanya pakai jam tangan. Ya, jam tangan, sepatu. Oke lah sepatu. Paling mahal sepatu berapa sih? Kan gitu. Ya ada 1 juta, 2 juta, ya kan ada yang 5 juta, ya paling mahal 10 juta lah, 15 juta gitu. Ada yang ratusan juta, cuma kan ya ngapain beli ratusan juta. Ya cukup 1 juta, 2 juta udah cukup bagus. Cewek nggak terlalu ngelihat di baju, karena baju juga paling mahal berapa sih? Celana juga paling mahal berapa?
Orang atau partner bisnis yang paling ngeliat itu adalah jam tangan. Jadi gue ketika gue ketemu klien, ketemu calon investor dan partner gue, itu paling penting itu adalah jam tangan lu harus mewah gitu ya. Ya, kalau bisa banyak orang tuh belinya Rolex gitu ya, untuk menunjukkan kalau lu tuh sekelas apa gitu ya. Kebanyakan orang zaman dulu itu kalau misalnya dia dilihat adalah orang bangsawan, biasanya mereka pakai AP gitu ya. Atau dia mau terlihat kaya, ya lu harus pakai Rolex gitu ya. Jadi ketika orang ketemu, oh ini orang kaya gitu ya, kita selevel dan dia mau gitu ya. Kalau misalnya beda level, biasanya orang bangsawan nggak bakalan mau ngomong sama yang di bawahnya mereka. Itu di zaman dulu guys. Jadi memang itu terjadi di benua Eropa. Itu kalau para bangsawan itu nggak bakalan mau ngobrol sama orang yang di bawah dia. Makanya untuk menandakan, memberikan kode kalau mereka itu adalah orang bangsawan, itu biasanya mereka memiliki jam epi atau jam mewah lainnya. Kalau zaman dulu tuh jam mewah itu ada emas dan permatanya guys. Nah, epi itu dibuat jadi stainless doang. Nah, gue udah mempelajari ini. Jadi kalau misalnya lu beli epi itu semuanya stainless, nggak ada emas, nggak ada itunya. Tapi harganya mahal-mahal. Karena mereka membranding dirinya mereka. Kalau misalnya lu beli epi, ya, lu adalah seorang kelasnya bangsawan. Walaupun mahal pasti dibeli guys. Karena menunjukkan ini kode kalau gue nih bangsawan. Nah, kode bisnis di masa depan itu hampir sama kurang lebih guys. Kalau misalnya lo mau dilihat jadi orang kaya, lo harus bisa bisnis digital. Harus bisa bisnis teknologi baru lo dihargain. Misalnya contoh Nadiem Karim. Nadiem Karim itu dulu biasa aja gitu loh, karyawan swasta biasa gitu ya. Tapi ketika dia memiliki bisnis digital, kastanya naik guys. Kastanya naik anjir. Kalau abis itu kalau terus ketemu orang pejabat segala macam, pejabat mah udah pada pinter bisnis. Orang terkaya di Indonesia udah pada pinter bisnis gitu ya. Kalau lu baru datang sama-sama pengusaha, lu bakalan nggak dilirik guys. Tapi kalau lu punya skill yang namanya skill digital, skill teknologi, pengusaha teknologi, dia nggak ngerti. Dia mau belajar sama lu. Kayak gue dulu seorang atlet badminton ya. Kalau misalnya mau deketin orang kaya, itu lu nggak bakalan diajak ngomong guys. Kalau lu bawa motor, kalau lu bukan pengusaha, mereka nggak mau ngomong sama lu. Karena gue dulu atlet, walaupun gue naik motor Mio gitu ya, orang-orang kaya tuh pada deketin gue, bro. Kalau ini cara gini megangnya bener apa enggak? Kalau gini cara mukulnya bener apa enggak? Ini harus kayak gimana, bro? Mereka yang percaya sama kita karena mereka nggak tahu skill di badminton karena orang awam, makanya nanya ke gua. Jadi untuk kedepannya kalau lu mau dihargain di apa namanya di kalangan pengusaha besar, lu harus memiliki bisnis digital. Itu kenapa gua mati-matian yaudah lu gue bisnis digital biar nanti kalau misalnya ketemu pengusaha ditanya, bro lu bisnisnya apa? Wah gue bisnisnya teknologi. Nah ketika gue bisnis teknologi, jadi walaupun dia sebesar bisnis yang punya tol, mereka nggak ngerti bisnis teknologi, gue jamin. Jadi ketika dia, oh bisnis teknologi itu gimana ceritanya? Jadi sama, ketika sama, gue malah dapat partner dari situ guys. Dia apa namanya levelnya kastanya sama, yang paling ini kastanya dulu sama. Ketika sama, mereka mau ngomong sama kita. Itu adalah rahasia dari gue. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya di masa depan nanti, kalau mau teman-teman memiliki kasta atau dibilang disebut bangsawan, ya kalau mau disebut bangsawan di Indonesia, mau disebut miliarder, teman-teman wajib memiliki bisnis digital. Dan gue punya beberapa alternatif buat teman-teman bisnis digital. Kebetulan gue bisnis di Griamo ya. Nah, gue bisnis di griamo.com. Nah, enaknya ini di antara bisnis-bisnis yang lain startup, enaknya ini dia bisnis kalau kita beli sahamnya dia itu misalnya berapa persen gitu ya, itu ditukarkan pakai sertifikat guys, aset properti. Jadi kan karena dia total valuasi asetnya banyak gitu ya, jadi dia nggak perlu bingung, jadi ditukar aja sambil dia jual. Jadi sebenarnya Griamo.com ini ngejual propertinya sendiri, dia beli terus dia jual lagi sambil nunggu lama. Itu properti mungkin dikasih investor dulu untuk sebagai jaminan. Nah, jaminannya berupa apa gitu ya? Biasanya lebih besar daripada modal yang masuk. Contohnya misalnya gue investasi 750 juta gitu ya. Dia kasih jaminan senilai 1 M, bahkan lebih gitu ya. Mereka memberi jaminan di atas modal yang kita kasih gitu ya. Nggak mungkin di bawah itu ya.
sama aja kayak kita beli dong. Makanya kalau misalnya uang kita 1M terus dikasih jaminan 1M, ya sama aja kita beli gitu ya. Dia kasih harga di atas 25%, 20 sampai 25%. Tujuannya untuk apa? Dia muterin lagi nih, beli properti lagi atau muterin untuk manajemen. Jadi kayak gitu. Nah, itu adalah menekan supaya bisnis digital resikonya jadi semakin kecil. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat bisnis digital di luar sana, itu memang resikonya besar karena bakar duit. Nah, itu yang udah gue bahas di video sebelumnya tuh. Teman-teman harus nonton video gue sebelumnya. Makanya oleh karena itu, gue memberikan alternatif dari konten yang awal pertama, gimana caranya menekan resiko itu menjadi sangat kecil dengan mendapatkan profit yang sangat besar. Nah, kan banyak orang itu awam bilang profit besar, profit besar pasti resiko besar. Bisa kok resiko itu dikecilin dengan menghasilkan profit yang sangat besar. Nah, untuk mengomong profitnya sendiri, itu nanti lu bisa kontak gua di personal, bisa DM Instagram atau Telegram gua ya, yang ada di sosial media Instagram, TikTok atau YouTube channelnya gua. Itu semuanya Miliarder Boy kok, gampang carinya. Nah, selanjutnya berapa sih keuntungan yang didapat investor sebagai gua? Gua dapat profit harian, guys. Jadi setiap hari itu gua dapat 400 ribuan gitu ya. 400 ribuan sehari gitu. Jadi profit selalu dibayarkan tiap hari. Supaya apa? Ya kalau misalnya bulanan udah biasa lah ya, tahunan udah biasa. Gue minta per hari gue maunya. Biar menandakan lu komitmen, lu bisa bayar terus nggak? Kalau misalnya kita bulanan guys, kalau misalnya kita bulanan itu kadang bulan pertama, bulan kedua dibayarin, tapi ketika bulan ketiga kosong. Ya makanya gue saranin, ya udah deh harian aja biar itu bentuk komitmen Griamu loyal dan memberikan profit selalu seperti itu. Oke, gitu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan buat teman-teman, maaf kata kalau misalnya ada kesalahan ngomong atau kekurangan ya dari cara komunikasi gua, dan semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman nih. Jadi terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga buat teman-teman bantu channel gua untuk biar gua semangat lagi. Subscribe dan follow semua sosial media gue yang namanya Miliarder Boy. Thank you guys.